Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 1112 Project. Masih bersama saya Gin Abdul Goni. Oke, lanjut pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan update billing versi 1.8 ya. Jadi di sini sama aja sih untuk tampilannya, cuman agak yang berbeda di sini menjadi XXX. Kenapa? Dikarenakan pada versi sebelumnya ada yang request untuk menyembunyikan data keuangan ya. Nah, alternatifnya saya sembunyikan aja lah untuk raw bagian di sini. Ini juga sih sebenarnya bisa, tapi nanti aja. Nah, keuntungan menyembunyikan ini karena supaya bisa lebih cepat lagi ya loading di berandanya nih. Ini kan jadi lebih cepat lagi, jadi tidak mengambil data ini semua. Jadi ini datanya akan tampil by request dengan kita klik ini kan. Nah, jadi ini by request. Jadi di belakang layar ini ada merequest menampilkan data pelanggan. Kalau sebelumnya kan di load dulu. Jadi itu loading kalau misal pelanggannya udah lebih dari 1000. Itu pasti agak loadingnya agak lama gitu kan. Tapi kalau di sini beranda hanya menampilkan yang ini aja yang memang ditampilkan. Kalau ini by request, nah ini juga sama. Nah, jadi ini loadingnya bisa lebih cepat ya. Oke, kalau ini selisih pengeluaran bulan ini maksudnya ini pemasukan dikurangi ini ya. Ini yang bulan ini, khusus yang bulan ini, bukan keseluruhan atau global. Oke, lanjut untuk menu di sini agak lebih dirapihkan kembali. Di sini ada menunya hampir sama juga, cuman di sini ini ada role management, ini ada akses. Nah, ini ada operator atau customer service ataupun karyawan atau yang untuk yang input data ataupun yang bisa cek keuangan. Yang lainnya ini bisa dibatasi dari sini ya. Ini untuk akses berdasarkan create, update, delete gitu kan. Nah, ini ada tambah, edit, dan hapus. Kemudian ini khusus untuk pelanggan, akses pelanggannya ini bisa dibatasi ya. Kemudian di sini menu. Nah, kalau di versi 7, kalau misalkan menunya ditampilkan itu akan tampil semua berdasarkan sub menunya ya, yang ini. Nah, ini kan ada menu tagihan. Nah, tapi kalau di sini ini kan untuk saya login sebagai admin. Kalau misalkan ada operator ini bisa dibatasi sub menunya nggak komplit seperti ini, tapi bisa dibatasi. Nah, ini tampil menunya untuk yang ini ya. Kemudian ini belum bayar ya, jadi bisa dibatasi dari sini, dari menunya ya. Tuh, keuangan, bantuan, dan lain-lain. Oke, lanjut untuk fiturnya apa lagi ya yang baru. Oke ya, di sini mode pengambilan datanya kita sekarang sudah menggunakan teknologi server side ya, jadi bisa lebih cepat lagi. Ini contohnya, ini ada 996 pelanggan ya, ini jadi agak lebih cepat. Jadi bisa di filter juga. Oh ya, belum. Sorry. Bisa lebih cepat pengambilan dari datanya. Kemudian lanjut, oh ada menu, ada fitur pro rata ya. Misal di sini saya akan tambah tagihan ya, tambah pelanggan, berikut dengan data tagihannya. Create user login, ini bisa dibikin atau tidak ya. Kalau ini khusus untuk pelanggan yang dikasih akses. Ini kita bisa ngasal dulu. Jatuh temponya, statusnya aktif. Nah, ini ada status free ya. Jadi khusus untuk pelanggan yang emang digratiskan, misal ketua RT, ketua RW ataupun yang pelanggan tertentu ya, atau keluarga tapi di data ya, karena untuk manajemen usernya dari Mikrotik. Nah, di sini masih belum integrasi Mikrotik, nanti bisa ditambahkan ya khusus yang custom, karena ini khusus yang untuk share hosting. Karena yang fitur Mikrotik itu servernya itu harus menggunakan VPS atau server lokal. Kalau ada yang mau custom bisa langsung hubungi saya. Lanjut VPN, coverage areanya, pilih paket. Contoh ini paketnya
yang ambil yang 30.000 ya, ini sampel 30.000, kemudian buat tagihan bulan ini, khusus bulan ini ya. Nah ini mau dibikinkan pool, jadi khusus pelanggan baru itu bisa langsung bikin tagihan, biar kita nggak langsung lari ke menu tagihan, itu kan agak lama juga prosesnya. Jadi bisa dibuatkan ketika tambah pelanggan. Nah ini ada prorata. Nah, total hari pemakaian. Ini kan poolnya kan 30.000. Kita akan coba 15 hari. Dia pemakaiannya 15 hari, otomatis 15 hari ini keterangannya fitur ini akan membuat tagihan prorata sesuai hari yang dipakai dari paket pelanggan yang dipilih. Harga paket dibagi 30 hari. Nah, ini kan kalau 30.000 dibagi 30 sama dengan 1.000 rupiah per hari. Kemudian kita diisi ini 15 hari ya pemakaian. Otomatis nanti tagihannya akan 15.000. Oke, lanjut. Nah, kalau ini hanya modenya dia mode PPPoE. Ini yang manual, ini manual ya, karena ini hanya pendataan aja. Jadi pelanggan ini di Mikrotiknya ini menggunakan mode apa, jadi ini contoh aja kan. Tapi kalau misalkan menggunakan fitur Mikrotik, nanti ini ketika pilih PPPoE nanti akan otomatis mengambil data dari secret PPPoE dan ditampilkan ke sininya, kemudian tinggal disinkronkan aja pelanggan ini user PPPoE-nya apa gitu kan. Oke, kita simpan. Nah, tambah pelanggan udah berhasil ya. Ini mau tambah pelanggan lagi ataupun langsung ke data pelanggan, kita oke aja dulu. Kita ke tagihan ya. Kita coba ke tagihan. Ini tagihannya menggunakan server side juga ya. Jadi ini bisa lebih cepat lagi. Tes pelanggan, ini kan yang barusan dibikin, ini kan tes pelanggan, kemudian tagihannya deh kan. Kenapa jadi 16.500? Karena tadi saya PPN-nya diaktifkan ya. Nah, ini tagihan totalnya kan emang 15.000, kemudian tambah PPN 10%, jadi 16.500 nih kan. Otomatis prorata pemakaian 5 harinya. Seperti itu. Kemudian ini jatuh temponya juga kita bisa oh ini belum otomatis ya. Tapi sebenarnya ini jatuh tempo juga, nanti kalau misalkan tambah tagihan ini bisa diedit ya. Jadi di versi ini kita bisa mengedit jatuh tempo. Ditakutkan ada pelanggan yang misal dia jatuh temponya sekarang ini tanggal 20 ya. Misalkan si pelanggannya itu dia bilang dulu, Om saya mau bayarnya tanggal 22 atau tanggal 25. Nah, jadi kita bisa custom di detail tagihan ya, tanpa harus merubah data jatuh tempo di masing-masing pelanggan yang waktu tambah tagihan. Jadi ini kita bisa, setiap tagihan sekarang bisa diedit tanggal jatuh temponya. Nah, kemudian ini kan tanggal 25 kan otomatis belum masuk ke daftar tagihan jatuh tempo. Nah, di sini ada menu baru yaitu menu jatuh tempo. Nah, ini dia menu jatuh temponya ya. Tes pelanggan karena tadi kan di setting tanggal 25 jadi belum masuk. Kita setting di bawah 20 ya. Oke, kita coba jatuh tempo. Nah, ini kan udah masuk jatuh tempo. Karena tagihannya jatuh temponya tanggal 20. Oke, lanjut. Kemudian menu barunya yang tadi ya, yang free ya. Ini khusus pelanggan yang free. Oke, nggak perlu ini. Kemudian lanjut di menu belum bayar, sekarang ada centang semua. Ini kan bisa lebih cepat. Oh ya, ini yang diperbarui yang di sini ya. Ini bisa show, kan terakhir yang paling banyak itu 100, sekarang bisa 250. Kemudian ini kalau mau lebih cepat kan kita bisa 500, kita 500 tagihan ya. Ini 500 tagihan. Nah, ini kan ada 991. Kita coba 500 tagihan kita hapus aja. Nah, hapus yang dipilih. Ini kan bisa dicentang semua. Kita tunggu prosesnya.
lumayan lama ya, karena menghapusnya 500 tagihan. Tapi hati-hati ya untuk action ini. Ini actionnya hanya bisa dilakukan oleh admin. Dan kita lihat sisa tagihannya tuh kan 400 udah berhasil ya, bisa hapus banyak. Oke, kemudian ada menu baru di ini ya, riwayat tagihan. Nah, ini contoh pelanggan 1, kita filter. Nah, ini tagihannya. Kita cek di tahun 2021, ini kosong, ini masih ini. Ini ada filter, takutnya ada yang terlewat ya, atau nggak berhasil ke generate. Atau bisa juga di menu beranda, ini juga ada ya, lupa belum dibahas tadi. Di sini bisa cari lebih cepat ya. Misal kita mau bayar pelanggan 1 nih, dengan ID pelanggannya itu atau nomor layanannya itu 1000, tinggal ketik aja 1000 gitu kan. Nah, ini kan otomatis pelanggan 1 kita cek. Nah, ini otomatis dengan riwayatnya kita bisa cek juga tahun 2021, 2020. Oke, ini 2022. Nah, di sini akan tampil, ini ada daftar bayar. Di sini akan tampil semua data tagihan yang belum bayar ya. Jadi yang tagihan yang belum bayar di sini akan ada, kalian tinggal bisa langsung ke detail tagihan aja, kemudian kita klik bayar. Nah, di sini ada keterangan untuk konfirmasi pembayarannya, ini ditambah juga tanggal bayarnya, sebelumnya ada. Di sini nominal untuk mengingatkan apakah benar nominalnya segini. Kemudian kita bayarnya pakai cash, transfer, atau payment gateway, atau yang lainnya. Ini kategorinya. Kemudian ini yang menerima. Jadi bisa di custom juga ya, diterima oleh siapa. Kalau sebelumnya kan diterima oleh orang yang login. Kalau ini kan untuk admin bisa di custom. Tapi kalau operator dia nggak bisa pilih ini. Contoh kita yang ini, oke, kita bayar aja dulu. Bayar tanggal 20, diterima oleh operator. Nah, ini udah nah, sebelumnya kan ini tampil jatuh tempo, sekarang jadi tampilnya penerima. Ini bisa diedit langsung. Jadi ini bisa diedit oleh sama teknisi. Nah, jadi penerimanya, jadi kalau misalkan ada kesalahan input penerima, si admin bisa edit di sini ya. Karena perlu untuk di data ini rekapitulasi penerimaan. Operator 1 kita tanggal 19 sampai tanggal 20 sekarang ya. Nah, ini yang tadi kan, periode Februari yang tadi kita bayar kan 275.000. Oke, lanjut. Kita ada menu apa lagi ya? Sini ada menu log. Ini log ini belum kayaknya belum semua dimasukin ke log ya, tapi ya bertahap ya, soalnya ini ada permintaan, takutnya ada gimana gitu. Oke, di sini email, Telegram, kayaknya udah sih. Sedikit update-nya, tapi lebih banyak ke bukan perbaikan. Menyederhanakan ya. Maksudnya menyederhanakan aksi gitu kan. Seperti ini. Tapi kalau misalkan yang versi custom itu lebih banyak lagi fiturnya. Ini hanya versi rilis publik aja. Jadi menu barunya satu, menu pelanggan free, tagihan yang daftar jatuh tempo, sama riwayat tagihan. Nanti ada 3 menu baru, ditambah role menu ya. Ini pembatasan menu, operator sama teknisi. Gitu update-nya ya. Selebihnya hanya menyederhanakan aksi dan mempercepat loading. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ketik, ataupun salah klik. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.